Halo semuanya, para pelajar pajak. Kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini. Tentunya bersama dengan Meranti, kita akan membahas terkait tutorial membuat faktur pajak keluaran pada aplikasi Cortex DJP. Nah, seperti apa caranya? Yuk simak video ini sampai selesai. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya. Yang pertama, kita buka dulu laman Cortex DJP ya. Kemudian langsung kita ditampilkan seperti ini. Setelah kita membukanya, kita masukkan ID pengguna, NIK atau NPWP. Nah, dalam hal membuat faktur pajak, akun yang akan login adalah PIC ya, bukan akun wajib pajak badan, tapi akun PIC. Karena dalam membuat hal tersebut, kita diwajibkan untuk impersonating. Jadi, yang akan login di sini adalah akun dari PIC. Silakan dimasukkan NIK-nya atau NPWP-nya, kemudian kata sandi, kemudian kodenya dimasukkan, dan klik login. Nah, setelah kita klik login, maka akan dibawa ke tampilan seperti ini ya, profil atau gambaran dari profil wajib pajak. Selanjutnya, karena kita akan membuat faktur pajak, jadi yang muncul di sini adalah profil dari PIC atau impersonating tadi. Nah, sekarang kita langsung saja lakukan impersonating-nya. Jadi, kita langsung pindah dari akun PIC, pindah ke akun wajib pajak badan yang akan kita buatkan faktur pajaknya. Nah, untuk pesan bagi para pelajar pajak ya, bagi wajib pajak yang PIC-nya itu menangani beberapa wajib pajak badan, hati-hati dalam memilih impersonating-nya. Jangan sampai ketika kita pilih wajib pajak badan, kita salah pilih ya. Misalnya ada satu atau dua lebih wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya kita, itu harus hati-hati dalam memilihnya. Nah, sekarang kita peralihan akun dari akun PIC utama seperti ini, kita langsung pindah ke akun wajib pajak badan yang akan kita buatkan faktur pajak keluarannya. Itu menunya ada paling atas ini, tanda seperti ini. Nah, jadi yang muncul di sini itu masih akun PIC utama ya, atau PIC yang dipercayakan untuk membuat faktur pajak. Nah, tapi di video kali ini PIC utama contohnya. Jadi misalnya PIC utama di sini namanya siapa? Misalnya langsung saja kita pindah. Jadi dari PIC utama kita pindah ke akun wajib pajak. Jadi diklik di menu di sini. Nah, setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ada akun utama. Akun utama ini adalah PIC utama. Dalam hal orang pribadi yang menjadi wakil atau yang bertanggung jawab atas wajib pajak yang di bawah ini. Jadi setelah kita klik tadi muncul seperti ini. Nah, kita pilih wajib pajak mana yang akan kita buat faktur pajak keluarannya. Misalnya di sini ada 3 atau 4, silakan dipilih wajib pajak badan yang akan dibuat faktur pajaknya. Contohnya yang ini. Jadi silakan diklik. Nah, setelah klik maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang tampilan yang di sini itu pastikan paling atas ini sudah muncul akun wajib pajak badan yang akan kita buat faktur pajaknya. Jangan sampai salah. Jadi perlu untuk memastikan kembali ya. Setelah kita memastikan kembali bahwa ini adalah wajib pajak badan yang akan kita buat faktur pajak keluarannya, selanjutnya kita langsung ke menu e-faktur. Jadi setelah kita klik menu e-faktur yang ini akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti di bawah ini, kita langsung saja
klik faktur pajak keluaran, ya kan? Karena yang akan kita buatkan faktur pajak keluaran. Jadi langsung kita klik saja ini faktur pajak keluaran. Setelah kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada menu uploadnya. Nah, jadi jika kita menggunakan akun wajib pajak barang langsung tanpa melalui impersonating, maka tidak akan muncul upload faktur. Nah, walaupun muncul, tidak bisa diklik. Ya, jadi wajib impersonating terlebih dahulu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita langsung saja bisa menggunakan import data, ya kan, pakai file XML. Silakan dilakukan. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan secara manual. Jadi, diklik buat faktur pajak. Jadi, klik buat faktur pajak. Setelah kita klik buat faktur pajak, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung pilih kode transaksi ya. Nah, yang uang muka ini diabaikan saja jika kita melakukan transaksi normal ya. Dan ini pelunasan juga diabaikan saja jika kita melakukan transaksi normal. Nah, jadi kalau misalnya kita adalah wajib pajak yang biasanya melakukan transaksi pakai uang muka, jangan lupa nih di sini diklik di saat pelunasan, berarti faktur pajak pelunasannya di saat buat ini harus diklik. Seperti termin ya, seperti itu. Misalnya ada uang muka, silakan dibuat faktur pajak uang mukanya. Kemudian nanti di saat pelunasan, silakan dibuat faktur pajak pelunasannya. Jangan lupa diklik. Nah, contoh kali ini adalah faktur pajak biasa tanpa uang muka dan tanpa pelunasan misalnya. Jadi langsung saja kita klik kode faktur pajak. Nah, contohnya misalnya transaksi penjualan barang ya. Nah, yang kita tahu untuk transaksi penjualan barang itu sekarang selain barang mewah ya, barang yang tergolong mewah itu menggunakan BPP nilai lain. Jadi silakan dicari di sini kode transaksinya. Nanti akan muncul kode 01, 02, 03, 04 dan lain-lain. Nah, untuk DPP nilai lain sendiri dia menggunakan kode 04. Jadi nanti di sini dipilih kode 04 ya. Untuk transaksi selain barang mewah, transaksi penjualan baik barang dan jasa normal, itu menggunakan DPP nilai lain, jadi silakan dipilih kode 04. Kemudian tanggal fakturnya diisi, kemudian ini otomatis ya jenis faktur normal jika kita baru pertama kali buat. Kemudian ini juga otomatis ya. Dan ini juga otomatis. Nah, untuk catatan dalam hal membuat faktur pajak keluaran ini, itu harus tepat waktu karena kita tidak dapat mengubah masa pajaknya karena ini otomatis terisi. Ya, karena kalau misalnya kita buat di bulan berikut untuk faktur pajak Januari itu tidak dapat dibuat. Jadi harus di saat ada transaksi langsung dibuat dan langsung diupload aja. Karena memang batas upload juga misalnya Januari batas uploadnya kan 15 Februari. Jadi harus diperhatikan batas uploadnya. Kalau saran dari saya mendingan di saat ada transaksi langsung dibuat. Nah, kemudian deskripsinya silakan diisi ya, keterangan. Kemudian ini alamat otomatis terisi setelah kita login ke menggunakan akun wajib pajak yang akan kita buat faktur pajak. Kemudian ini juga adalah alamat atau kedudukan dari WP ini ya. Jadi di sini setelah itu kita lanjut scroll ke bawah. Nah, kita isi untuk informasi pembeli. Jadi, untuk informasi pembeli ini silakan diisi NPWP-nya, dimasukkan di sini. Kemudian diklik NPWP. Kalau misalnya identitasnya menggunakan NIK, silakan diklik identitas NIK dan masukkan NIK-nya. Contoh di sini adalah NPWP. Jadi NPWP kemudian masuk NPWP. Setelah kita masukkan maka data-data yang lain itu otomatis terisi seperti nama, kemudian alamat, kemudian
ini ya, pilih kode usahanya itu otomatis terisi sesuai dengan NPWP terdaftar, kemudian emailnya juga otomatis terisi. Jadi tidak perlu repot-repot untuk kita mengisinya. Kita hanya perlu isi NPWP atau NIK atau password atau identitas lain ya. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah akan muncul detail transaksi. Nah, detail transaksi ini tampilannya seperti ini. Nah, di sini adalah tempat di mana kita memasukkan detail transaksinya kita. Nah, jadi kita langsung saja klik tambah transaksi ya, karena ini belum ada transaksi makanya di bawah sini masih kosong. Kita langsung klik tambah. Setelah kita klik tambah akan muncul tampilan seperti ini. Seperti ini tampilannya. Nah, contoh di sini misalnya barangnya yang kita jual. Jadi, klik barang, kalau misalnya jasa ya jasa yang diklik. Silakan diklik barang, kemudian di sini sudah disediakan kode barangnya. Jadi silakan dipilih, diklik langsung dipilih sesuai dengan transaksi. Kemudian setelah itu nama barangnya di sini otomatis ya. Kemudian satuan silakan diisi. Jika nama barang tidak otomatis silakan diklik sesuai dengan nama barang yang kita jual. Kemudian silakan dimasukkan satuannya. Di sini ada pilihan, jadi tinggal diklik saja, dipilih. Di sini ada satuan persen, ada nilai, ada jumlah, silakan dipilih. Kemudian untuk satuan harga silakan dimasukkan. Satuan harganya berapa, jumlahnya. Kemudian dimasukkan jumlah kuantitas, misalnya jumlah unit berapa yang dijual, misalnya 2 atau 3 atau 4 atau 1000, silakan diisi, kemudian akan otomatis muncul di total harga. Jadi total harga ini didapat dari harga satuan dikalikan dengan kuantitas atau jumlah unit yang kita jual ya. Nah, kemudian selanjutnya karena dia menggunakan DPP nilai lain, jadi di sini akan muncul otomatis, tapi karena kita menggunakan DPP nilai lain, maka kita harus centang dulu ini. Setelah kita centang akan muncul di sini kolom untuk kita mengisi DPP nilai lain tersebut. Nah, untuk menghitung DPP nilai lain tersebut adalah 11 dibagi 12 dikali nilai jual atau nilai impor ya. Kemudian ini tarifnya tetap 12% ya. Karena memang undang-undang mengatur demikian, hanya saja menggunakan DPP nilai lain, jadi secara tarif efektif tetap menggunakan 11%. Jadi di sini tidak perlu diubah, tetap 12%. Kemudian otomatis terhitung berapa PPN terutang. Nah, di PPN terutang di sini jika kita kalikan dengan DPP yang di sini dikalikan 11%, itu jumlahnya akan cocok, ya. Untuk menguji aja apakah cara hitung DPP nilai lainnya ini sudah betul atau salah. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, maka jadi setelah kita klik simpan tadi, itu akan muncul di bawah sini rincian transaksinya. Tapi contoh yang ini saya tidak tampilkan ya. Tapi seharusnya ada. Setelah muncul transaksi di bawah sini, selanjutnya kita bisa memilih apakah kita simpan konsep faktur pajak keluaran dulu nanti sebelum diupload. Nanti diupload bersama-sama, ataukah kita buat satu faktur langsung kita upload, itu juga bisa ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat beberapa faktur pajak silakan diklik simpan konsep dulu. Nanti setelah itu baru diupload sekalian bisa. Nah, contoh di sini kita langsung saja klik upload faktur misalnya ya. Jadi kalau kita klik simpan konsep, dia akan muncul di tampilan luarnya faktur pajak keluaran. Nah, sekarang di contoh ini kita langsung klik saja misalnya upload faktur. Jadi langsung kita klik upload faktur. Setelah kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita diminta untuk memasukkan passphrase ya, atau untuk menandatangani faktur pajak masukan yang kita buat.
Jadi di sini adalah kolom otorisasi atau penandatanganan di sini. Nah, sebelum kita masuk ke sini, pastikan dulu untuk akun PIC utama itu sudah membuat kode otorisasi sertifikat elektronik ya. Nah, jadi setelah muncul seperti ini, kita klik simpan. Setelah itu jadi kan di sini ada untuk penyedia penandatanganan di sini. Nah, di sini tuh bisa kita pilih, kemudian ID penandatanganan itu akan otomatis. Kemudian ada kata sandi penandatanganan ini passphrase, silakan diisi. Ya, kemudian setelah itu kita langsung konfirmasi tanda tangan. Setelah kita konfirmasi tanda tangan, maka kita akan dibawa ke tampilan seperti tampilan ini, tampilan luar atau tampilan awal faktur pajak keluaran. Nah, akan muncul di bawah sini faktur pajak yang sudah kita buat. Nah, di sini dapat kita ubah ya, jika kita belum upload. Tapi kalau misalnya kita sudah upload, maka pasti akan kita batalkan atau bikin faktur pajak pengganti misalnya kalau salah. Nah, jadi sudah seperti ini. Kemudian setelah itu kita cek statusnya itu kita bisa geser ke samping. Ini saya tidak tampilkan. Apakah sudah sukses atau tidak. Kalau misalnya sukses akan muncul ikon PDF ini ya. PDF ini akan muncul. Jadi di sini kita dapat cetak faktur pajak yang telah kita buat. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi kita pilih simpan konsep, itu semua faktur yang telah kita buat itu akan muncul di sini. Dan kalau misalnya kita ingin upload sekalian, silakan dicentang di kolom ini. Nih, ada kotak kecil ini dicentang beberapa yang akan kita upload, kemudian kita klik upload faktur. Nih, seperti ini. Ya, di saat kita klik upload faktur, kita akan diminta untuk konfirmasi kode otoritas seperti tampilan tadi. Yang pendandatanganan dokumen. Seperti itu. Ya, demikian tutorial untuk membuat faktur pajak keluaran. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.